Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan belajar tentang kerjasama dan peran Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Materi kelas 6, tema 5. Kerjasama Indonesia dengan ASEAN yaitu meliputi bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang teknologi, bidang sosial, bidang budaya, bidang politik dan keamanan, serta bidang olahraga. Yang pertama, bidang ekonomi. Penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN yang disebut Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA. Gagasan ini muncul dalam KTT 4 ASEAN di Singapura. AFTA dibentuk oleh Badan ASEAN yang bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau ASEAN Economic Community atau AEC. MEA dibentuk berdasarkan deklarasi Cebu dengan tujuan yang pertama meningkatkan pembangunan, yang kedua mengurai tingkat kemiskinan, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kemakmuran masyarakat ASEAN. Upaya yang dilakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah 1. Membentuk pasar tunggal dan berbasis produksi. Yang kedua, menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Yang keempat, menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi atau berbaur dengan ekonomi global. Contoh bidang ekonomi yang kedua yaitu IRI, International Rice Research Institute. IRI merupakan badan penelitian bidang pertanian yang didirikan di Filipina. Contoh yang ketiga di bidang ekonomi yaitu mendirikan proyek industri bersama. Contohnya yang pertama Pupuk Sriwijaya atau PUSRI yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Contoh yang kedua yaitu pupuk urea di Aceh dan Malaysia. Sedangkan contoh yang ketiga yaitu pabrik mesin diesel di Singapura, pabrik abu soda di Thailand. Contoh yang keempat yaitu mengembangkan jaringan transportasi. Sedangkan yang kelima bidang ekonomi contohnya yaitu mendorong para investor atau penanam modal agar menanamkan modalnya untuk pengembangan sektor ekonomi. Yang keenam, membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Manfaat kerjasama ekonomi ASEAN yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian negara anggota. Yang kedua, memperkuat ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, contohnya melakukan pertukaran pelajar serta pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan dosen. Yang kedua, melakukan penyetaraan ijazah di negara-negara anggota. Yang ketiga, membentuk kelompok peneliti antar negara. Yang keempat, menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan prinsip demokrasi, berorientasi pada perdamaian, serta menghargai hak asasi manusia atau HAM. Manfaat kerjasama pendidikan di ASEAN yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara-negara anggota. Sedangkan yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki negara-negara anggota. Bidang teknologi. 1. Mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama.
Yang kedua, membangun jaringan kota cerdas ASEAN atau ASEAN Smart Cities Network atau ASCN untuk meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara ASEAN. Manfaat kerjasama teknologi ASEAN. 1. Meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup penduduk negara ASEAN. Yang kedua, membantu para pengungsi dan korban bencana alam. Bidang sosial. Contoh yang pertama, memberi bantuan kepada penduduk di negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Yang kedua, bekerja sama untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba. Manfaat kerjasama sosial ASEAN yang pertama, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup penduduk negara ASEAN. Yang kedua, membantu para pengungsi dan korban bencana alam. Bidang budaya. Contoh yang pertama, mengadakan pentas budaya seperti tarian dan alat musik, pertunjukan rakyat, pagelaran pakaian daerah dan kuliner Nusantara di luar negeri. Yang kedua, mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional di luar negeri. Yang ketiga, mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara. Yang keempat, mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan. Sedangkan manfaat kerjasama sosial ASEAN yang pertama, melestarikan budaya negara-negara anggota. Yang kedua, memperkenalkan budaya negara-negara anggota. Yang ketiga, mengembangkan industri budaya dan pariwisata negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Contoh yang pertama yaitu perjanjian mengenai kawasan damai, bebas dan netral atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau YOPFAN pada tanggal 27 November 1971. Isi perjanjian ini adalah keinginan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral. Contoh yang kedua yaitu Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Contoh yang ketiga yaitu Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir pada tanggal 15 Desember 1997 di Bangkok. Isi perjanjian ini adalah larangan negara anggota ASEAN untuk mengembangkan, memproduksi, atau memiliki senjata nuklir. 4. Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN pada 7 Oktober 2003 di Bali. Tujuannya untuk memerangi terorisme, melakukan pelatihan pasukan penjaga perdamaian, dan mengadakan pertemuan secara teratur antara polisi dan Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Bidang olahraga. 1. Mengadakan SEA Games atau pesta olahraga negara-negara ASEAN yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Contoh yang kedua, mengadakan ASEAN Para Games atau ajang olahraga difabel ASEAN yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Contoh yang ketiga, mengadakan AFC atau ASEAN Football Championship atau kejuaraan sepak bola ASEAN yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Manfaat kerjasama olahraga di ASEAN yang pertama, meningkatkan keakraban negara-negara ASEAN melalui kegiatan olahraga. Yang kedua, mengasah kemampuan dan meningkatkan semangat berprestasi para atlet. Peran Indonesia dalam ASEAN. 1.
sebagai negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Indonesia sudah 4 kali menjadi tuan rumah SEA Games. SEA Games di Palembang merupakan SEA Games ketiga yang dilaksanakan di luar ibu kota negara. Yang ketiga, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. KTT ASEAN ini dilaksanakan di Bali pada Oktober 2003. Sedangkan peran Indonesia yang keempat yaitu sebagai penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Sedangkan yang kelima yaitu sebagai penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam. Yang keenam, membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. 7. Jakarta Informal Meeting. Demikian materi dari Bu Desi, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di waktu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.